Oke, balik lagi di kawasan Perang Dingin. Situasi kita agak beda nih sekarang, kayak framingnya beda nih. Nyantai lah, nyantai. Nyantai. Ngomongin cinta-cinta. Ya episode sebelumnya kan agak capek bahasannya kita ya. Terlalu berat lah. Nah sekarang nih kita lagi pengen ngejawab salah satu pertanyaan dari lo semua nih, tim tengah. Tapi sebelum kita lanjut, sadar nggak sih ini sudah episode ke-10. 10 udah ya. Udah nyampe 2 digit. Terima kasih guys. Bukan yang ini kan? Oh iya, ini yang sebenarnya. Oh iya. Thank you guys. Thank you. Season 1 nemenin Perang Dingin satu Iya. season. Season 2 Lanjut Galuh nggak? gimana lanjut Lanjut nggak? Komen di bawah lanjut nggak? Lanjut nggak season 2? Kalau nggak udahan. Kalau udahan. Utopia semua udah selesai. Gue sewain aja nih, Mik. Iya, Hah? kita nanti jadi tempat penyewaan aja. Kalau nggak gue mau ngebantu. Dari mulai penyewaan mic sampai penyewaan gagasan. Soalnya gue kalau season Perang Dingin udahan, gue mau join si Nabil tuh di belakang. Mau ngapain sih? Merubah negara dulu sama Nabil. Capek deh. Merdeka, Bung, merdeka. Biar nggak kelihatan lemesnya maju dong. Oh harus gitu. Iya dong. Jadi yang nonton juga semangat. Jadi hari ini tuh tadi si Acin sempat nge-screenshot beberapa pertanyaan lo semua, dan ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain ke kita selain freedom of speech yang kemarin. Oleh juga bikin Iya. Q&A. Nggak di Perang Dingin tadi ada Q&A kita. Oh lo bikin Q&A ya? Di Q&A ada Perang Dingin. Di Perang Dingin kita bikin Q&A tentang overthinking. Ternyata banyak yang respon. Banyak ya. Oh overthinking ya. Ntar gue kasih lihat nih di sini nih jawaban-jawabannya. Iya. Episode Nah. kali ini Rata-rata teman-teman ini memang ngakuin bahwa bang, rata-rata sih gue nggak mau cerita karena emang overthinking ini rata-rata di urusan cinta. Satu, kedua ada juga yang ngomong kalau biasanya overthinking itu terjadi di saat lo nggak punya clue terhadap apa yang terjadi, gitu loh. Jadi ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang dari poros A ke poros B, tapi lo nggak tahu nih, sama sekali nggak tahu sebabnya apa, variabelnya apa, lo nggak tahu, gitu. Di situ biasanya jadi overthinking. Benar. Tapi kalau gue pribadi, gue bukan orang yang, gue tidak bisa bilang gue orang yang sering overthinking, enggak. Gue enggak. Karena gue pribadi, menurut gue yang baik itu critical thinking. benar. Yang menurut gue pribadi, overthinking tidak baik. Kenapa? Menurut gue ya, overthinking itu satu, bahasanya udah over, berarti udah berlebihan. Iya. Ya, sesuatu yang berlebihan nggak baik. Nggak baik. Kedua, terkadang tidak pada tempatnya. Ya kan? Mau tidur, bukannya tidur malah mikir. Mau makan, bukannya makan malah mikir. Ketemu orang, bukannya ngobrol, bukannya berinteraksi, Malah mikir. bukannya menyelesaikan masalah, mencari solusi malah mikir. Makanya menurut gue pribadi, gue menjauhkan overthinking. Tapi gue mengedepankan critical thinking atau berpikir kritis. Kalau gue gitu. Pertanyaannya apa sih Cun tadi Cun? Ya maksudnya banyak nih yang terjerat sama overthinking Banyak lah. gitu loh. Itu udah gua rangkum, pertanyaan udah dirangkum. Intinya ya. gimana cara keluar dari overthinking ya? Orang kasus-kasusnya ya, persahabatan, temennya Cinta, dia, Pak. dia bikin salah sama teman, masalah cinta, masalah dicuekin, masalah nggak dibalas perhatiannya, kasih sayangnya nggak dibalas, kecemburuan, itu kan semua mesin untuk Iya. Membuat menciptakan kita overthinking kan. Tapi gue pernah sih, gue pernah bukan gue bilang tadi gue bukan orang yang cenderung overthinking, tapi ya gue pernah lah. Contoh waktu kemarin, khususnya gue pernah waktu corona, beberapa orang terdekat gue tiba-tiba berlaku berbeda. Cuma kan waktu itu benchmarknya karena itu PSBB, karena kita nggak ada interaksi secara langsung, benchmarknya berarti di dunia digital kan, ya kan, telepon, chatting, di sosial media gitu kan. Nah itu bikin gue overthinking tuh. Gue salah apa ya gitu kan. Nah gue yakin teman-teman pasti kayak gitu juga deh. Ternyata setelah gue ngobrol sama teman-teman gue itu, ternyata nggak ada apa-apa gitu loh, Cak. Jadi gue baru sadar ternyata overthinking ini guanya aja. Lu kalau suka terjerumus nih, Cak? Overthinking gue terjerumus apa ya? Semua manusia kayaknya pasti pernah overthinking sih kalau bicara Pasti, tenang. Kan? Pastilah. Tapi ini teman-temannya banyak yang menyelimuti mereka nih overthinking nih. Jadi kayak semacam habit gitu. Habit overthinking gue nggak pernah sih gue. Udah nggak Dulu ya, waktu muda kali ya. Iya. Waktu masih 20-an baru-baru tuh paling dunia paling overthinking banget tuh. Cuma ya semakin kesini ya lama-lama hilang sendiri sih.
udah nggak terlalu. Artinya gini, artinya lo pernah melalui fase overthinking Iya. dan lo berhasil mengalahkan itu. Iya. Oke. Dan Kalau gue bilang lebih ke fase sih overthinking itu. Semua manusia pasti ngelewatin masa-masa itulah. Makanya kan ada namanya midlife crisis kan. Midlife crisis. Midlife crisis part terbesarnya adalah overthinking sebenarnya. Oke. Tadi juga Nabil ngomong katanya banyak alasan-alasan mental breakdown tuh dari awalnya pemicunya overthinking. Iya pasti itu. Benar Nabil ya? Betul banget. Gimana ya, apa ya? Jadi kalau Nah, lu gimana kira-kira Cin? Lu mungkin tadi kita- udah sebenarnya senang gini, banget pada dasarnya kan perang dingin nih jarang jadi dokter nih Cin. Iya. Iya. Gue takut jadi dokter hari ini Cin, ngajarin orang. Padahal Nah, pasien. cuman gue mau bilang bahwa Eca sama Oleh udah pernah overthinking, sudah mengalahkannya, dan sudah berada dalam fase yang lu nggak merasa overthinking. Artinya lu berdua udah layak jadi dokter sebetulnya. Untuk dalam hal ini ya. Dalam hal ini lu berdua layak lah jadi dokter gitu. At least untuk pasien-pasien tertentu. Katakan lu nggak bisa mengobati banyak penyakit, tapi beberapa pasien bisa lu tanganin gitu. Lu bisa solutif. Berarti mohon izin ya hari ini jadi dokter dulu sedikit Iya ya. dong, nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Lu punya pengalaman, lu punya gagasan tentang itu. Kalau gua kan, Kalau lu gimana? ya kalau gue kembali kepada definisi dari berpikir aja. Makanya kan kata Agnes Monica, Tumben lo Agnes Monica gitu. iya gue teringat lagunya Agnes Biasanya- Monica. Biasanya Mardigu. Mardigu. Cinta ini Hah? kadang-kadang nggak pakai logika kata Agnes. Oh. Sementara logika adalah sesuatu yang paling diperlukan untuk menghadapi overthinking. Kalau bahas dari cinta nih. Makanya kenapa sih orang overthinking kebanyakan tentang cinta-cintaan? Make sense? Ternyata disupiri sama hati. Ah, Si otak logikanya libur. disupiri sama perasaan. Logikanya Iya, libur. iya, kita iya, kita iya. kalau pakai terminologi bahasa Arab begini, Cak. Kalau dalam bahasa Indonesia berpikir itu artinya lo mengimajinasikan sesuatu. Iya. Berakal artinya seseorang yang menggunakan akal. Akal. Oke, dalam terminologi bahasa Arab lah ya. Sekali lagi, bukan gue beranggapan bahwa bahasa Indonesia lemah nggak bisa menjelaskan ini, bukan. Pengetahuan gue tentang bahasa Indonesia minim. Iya. Gitu loh. Dan beberapa jurnal terjemahan yang gue baca tentang definisi berpikir dan berakal nggak membantu gue untuk memahami persoalan overthinking gitu. Tapi terminologi bahasa Arab lebih ngebantu gue. Apa tuh? Coba dong penasaran. Ya, berpikir itu artinya mengorek-ngorek. Berakal artinya mengikat. Dari kata-kata akola ya kilo, itu artinya mengikat. Berpikir artinya lu kayak menggaruk gitu. Berpikir berupaya berarti. Dua-duanya aktivitas, Cak. Oh, dua-duanya aktivitas. Dua-duanya aktivitas. Nah, orang itu banyak menyamakan antara berpikir dan berakal itu dicampur jadi satu gitu. Beda ya Thomas itu. Iya Thomas. Beda. Kalau jadi Thomas paling bener dulu. Cin. Terus Padahal berpikir aja Toko. rusak. tahu nggak lu Thomas apaan? Ini dia berdua Thomas. Thomas. Gua Alpha Edison. Jadi Oke. berpikir itu artinya mengorek, berakal itu artinya mengikat. Nah, sekarang kita bayangin kalau sesuatu kita korek tapi nggak kita ikat. Orang berasumsi bahwa objek, kan orang berpikir artinya apa sih? Mengorek sebuah objek. Objeknya itu bisa orang, bisa gagasan, bisa ide, apapun lah konsep yang dikorek-korek tergantung kan. Orang mungkin mengira bahwa korek itu objek itu diam. Tapi bahasa Arab apa tadi? Lu belum jawab tuh. Iya, kilu, mengikat. Apa tadi mengikat? Ya? Mengikat. Oh iya. Berakal itu artinya mengikat. Nah, dalam kaidah yang benar, seharusnya sebelum dikorek itu diikat dulu supaya dia nggak kemana-mana. Gitu loh. Kita mengumpamakan orang yang ingin melukis di permukaan laut. Bisa nggak kira-kira aja? Nggak bisa lah. Karena apa nggak bisanya? Bukan karena tinta tidak mampu mewarnai air, tapi karena sirkulasi di laut itu sangat cepat. Jadi Getar. enggak, sirkulasi cepat lah. Jadi lu Ombak, maksudnya mau angin, enggak, lu baru taruh tinta, tintanya udah kabur. Oh iya, itu sudah getar-getar lah. Ah, Goyang. Lu nggak bisa melukis. Bisa nggak, Bil? Gitu Ada loh. pelukis, tanyanya sama pelukis dong. Bisa nggak? Bisa nggak, Bil? Nggak. Nggak bisa, langsung nih ya, proven nih ya. Tembok bisa. Nah, akal, fungsi dari akal adalah membekukan laut. Sirkulasi pikiran manusia itu sirkulasi di alam pikiran manusia itu cepat lah, Ya. melebihi laut. Oke.
Jadi kita ketika ingin mengorek sesuatu, memikirkan sesuatu tanpa kita ikat, itu lebih sulit daripada melukis di atas permukaan laut. Gue baru tahu ya, ternyata gas rem. Pikiran tuh gas, akal tuh yang ngerem, bener nggak? Pikiran itu gas, akal itu yang ngerem. Iya kan? Enggak gitu, Le. Ya. Gimana dong? Coba Berarti kedai overthinking intinya berpikir tanpa berakal ya. lu memikirkan sesuatu yang terus bergerak sehingga Ya, yang lu nggak lewat, punya- yang lu nggak lewat punya- dipikirin, yang lewat dipikirin. Ibarat kata nih, Iya paham. lu mikirin cewek nih, lu mikirin cewek lu nih, Le. Ceweknya lu pikirin, batuk si ceweknya lu pikirin, kentut si ceweknya lu pikirin, terus pengantar paketnya lu pikirin, dia bajunya jatuh, baju pas adegan bajunya jatuh tuh masuk ke kepala lu, sehingga lu nggak punya prioritas gitu. Iya. Mengesampingkan fungsi akal. I see. Makanya kalau kata Agnes, cinta tak ada logika. Logika adalah sebuah metode untuk teknik ikatan akal itu kuat banget. Jadi ketika lu ngorek, setelah itu objek terikat, lu tuh akurat yang lu korek krek kayak gitu. Jadi overthinking wajar nggak? Wajar. Seseorang overthinking wajar. Seperti gue ditanya, misalkan lu ngomong sama gue, Cin, gue ngelukis muka cewek gue, Cin, bini gue lukis di permukaan laut 20 tahun, masa gue masih gagal sih, Cin? Nggak punya akal. Wajar lah. Paham nggak, Cak? Nggak, gue berpendapat nih, mungkin di bahasa simpelnya bahwa berpikir itu harus ada, ada berpikir, ada berakal. Ya kan, pertama itu ya. harus Ada- terjadi berbarengan tuh. Ya, Ikat dulu, baru korek. ya, kita kasih seragam nih, apa namanya? Logika. Dua itu jadi kesatuan namanya apa? Proses menemukan solusi, proses Berpikir yang benar lah. berpikir yang benar. Ya, Oke, berpikir yang dalam benar. berpikir yang benar harusnya ada struktur. Struktur maksudnya begini, kalau pakai cara lo ya, ini bahasa gua. Struktur tuh di mana? Ternyata gua menerapkan ini, Cin. Gitu loh. Misalnya cewek gua udah sampai rumah belum ya? Overthinking tuh, nggak ada kabar ini itu, gitu ya. Iya. Terus gua baru ingat rumahnya mati lampu. Lo baru ingat. Itu akal gue menerapkan Akal lo, bahwa dia pasti udah sampai rumah, kemungkinan besar. Iya. Karena historinya dia jarang pulang telat, kemungkinan besar sudah di rumah, tapi nggak bisa ngabarin gue karena baterainya habis, mau ngecas, lampunya mati, Betul. gitu kan? Di situ akal mengikat satu konsep sehingga bayangan tentang kecelakaan, diculik, apa-apa itu bubar semua. Jadi turun posibilitasnya. Turun posibilitasnya, dijagain sama akal. Ini Iya. mati lampu loh. Iya. Dapat lu maksudnya sekarang? Kayak gitu. Iya. Nah, seringkali orang overthinking itu kenapa orang tidak mampu menggunakan logikanya? Karena terlalu nyaman. Berada di zona nyaman. Zona nyaman apa males? Enggak. Ya kemalasan itu terbentuk karena zona nyaman kan. Zona nyaman menjadikan orang males, orang libur mikir. Ya orang terlalu sayang gimana sih, Le? Iya. Gue terlalu sayang sama lu, gue terlalu cinta sama lu, gue terlalu mengidamkan, merindukan kebaikan lu. Mana mungkin gue punya sedikit kepikiran tentang keburukan lu, tentang lu yang tiba-tiba gak peduli sama gue. Gak mungkin lah. Cuma gini, Cin, masalahnya overthinking itu kalau menurut gue ada itu karena sudah mendapatkan clue-clue yang akal itu sudah mengikat, yang harusnya diikat, tapi di skip, puter lagi ke belakang, di skip, puter lagi ke belakang. Menurut lo, pelakunya sih perasaan. Dan harusnya diikat nih, kayak tadi misalnya kasus yang udah sampai rumah apa belum? Kan gue udah tahu mati lampu, harusnya akal gue ngikat dong, Ikat di situ. untuk jadiin itu patokan. Patokan. Ya kan? Tapi biasa overthinking ini jadi berlebihan karena akal patokan ini nggak dipakai, nyoba yang lain nggak dipakai, jadi cuma nyoba ngerup nggak dipakai, nyoba ngerup nggak dipakai, balik lagi ke belakang. Ya berarti nggak ada yang diikat sebetulnya, Le. Ya, Berarti sebetulnya nggak ada yang diikat. Artinya mengesampingkan fungsi akal kan. pelakunya siapa? Orang jadi kayak gitu kenapa? Apakah zona nyaman? Apakah perasaan? Oh, kalau itu macam-macam lah. Macam-macam. Kalau itu macam-macam, efeknya macam-macam. Cuman secara teknis di pikiran, orang perlu tahu bahwa alam pikiran itu sirkulasinya gila-gilaan, bro. Konsep itu lewat di pikiran kita lah. Iya. Setiap detik. Oke. Bahkan nggak tahu deh gue lebih cepat daripada sepersekian second lah. Peredaran konsep di kepala kita tuh. Dalam situasi panik, orang dalam situasi panik lah. Itu cepet banget. Iya, paham. Nah, orang-orang yang tangguh di medan perang itu kan orang-orang yang ketika wah situasi terpuruk nih, Ya.
akalnya hidup Le. Iya. Dipatok langsung satu konsep sama dia. Kita bikin trap di sini. Atau ada Itu terbuang hubungannya ke semua yang lain. tidak biasa berpikir benar dalam under pressure kali. Karena orang-orang tangguh biasanya gitu, dalam tekanan akalnya nggak mati, Iya, iya kan? betul. Nah, apa kira-kira nih yang kita harus latih supaya dalam tekanan kepanikan, dalam tekanan ketakutan, dalam tekanan apapun, jangan hilangin akal. Nah, Nggak itu bisa. Ambil napas dulu, Enggak, gitu sebetulnya itu ada level-levelnya, Cak. Pada level terbawah apa, Le? Apa? Kalau menurut gua, pada level terbawah apa? Jangan balik lagi nggak apa-apa kali ya? Pakai teori gue ya. Iya. Jangan memandang manusia semata-mata tuh objek yang nggak Gue belum lihat korelasinya kalau itu. yang nggak akan pernah bisa berubah. Contoh nih, Lanjut. gue sayang sama satu cewek. Hmm. Cewek itu sayang sama gue, cewek itu baik sama gue. Gue meyakini bahwa cewek ini akan selalu baik sama gue, Le. Dia nggak akan berubah jadi bete. Dia Itu kan nggak- salah tuh. Kan salah tuh. Iya. Nah, itu salah satu faktor Hmm. dari Oh ketidaksiapan. iya. Gitu loh. Iya. Itu salah satu, kan levelnya macam-macam ya, levelnya macam-macam. Ada emang orang yang pada dasarnya emang posesif. Berarti bahasa gampangnya prepare for the worst. Dalam Prepare segala for hal. the worst dalam Iya, segala betul. hal. Betul. Ya kan? Ya udahlah kalau selingkuh tapi mudah-mudahan enggak. Udah gue masuk pusing gitu kan. Iya. Nanti Kasar. kan terbukti kan selingkuh apa enggak. Pada kan? akhirnya nanti Ya. terbukti. Gitu. Gitu loh. Kalau nggak selingkuh ya bagus, kalau selingkuh ya dadah kan gitu Ya kan. udah kan lu jadi Ya. tahu kan siapa dia. Gitu. Cak gimana Cak? Dokter Eca? Dokter anjir. Ya, nggak apa-apa. Nggak, kalau gue overthinking nggak bisa nggak bakal pernah bisa ini sih lo nggak lewatin, nggak bakal lo nonton podcast ini juga nggak bakal bikin lo jadi nggak overthinking. Iya. Iya. Karena itu kayak fase yang emang harus lo dilewatin, dan yang bisa ngejawab cuma experience sih. Iya, Betul. betul. Ketika lo umur 20 lo punya suatu overthinking yang di umuran itu, ntar mungkin lo kayak dulu kita ya kita umur masih muda, kita ngetawain overthinking kita yang waktu dulu kan. Betul. Ya cuma itu manusiawi sih. Manusia. Proses. Cuma gue takut karena banyak juga Cak orang yang sudah di umur yang malah tua di atas 40 itu masih ada. Artinya overthinking bukan lagi persoalan umur. Bukan urusan umur gitu loh. Yang tadi gue jelasin Kalau kan menurut gue teknisnya lebih tuh. ke ini sih, kayak 40-an pasti ada bagian part of overthinkingnya gitu. Tapi maksud gue, kalau gue ngelihatnya dia melewati suatu kejadian yang tidak pernah dipertanyakan lagi gitu. Jadi nggak diambil jadi pelajaran, ya pasti bakal balik lagi. Berarti ada kesalahan lu waktu muda, lu nggak mengambil Iya. hikmah-hikmah dari Iya. setiap kejadian. Karena akalnya jadi nggak hidup gitu. Iya, Kayak contoh betul. lo lagi overthinking gitu, tinggal pertanyaan perlu nggak sih gue ngelakuin hal ini dalam Betul, hati gitu. betul. Dari Kalau situ kan- dulu kebanyakan ini A nih. Iya. Berarti kemungkinan besar A ya, nggak mungkin iya. B. Gitu Nggak kan. mungkin B gitu. Ngapain gua buang waktu mikirin B? Gitu Paling kan. enak sih keluar dari overthinking tuh kayak lu mempertanyakan aja ya, kayak move gue bener Ya, nggak sih? artinya kan Eca sebenarnya bahasa mempertanyakan tuh mengembalikan fungsi akal. Akal aktifin aja Betul, gitu. betul. Ya namanya manusia punya emosi, perasaan segala macam, ya pasti yang bakal snap gitu aja terus langsung blek, anjir gimana nih gitu kan. Cuma ya kalau lo punya keputusan cepat di waktu yang singkat, kalau cara latihannya ya lo membiasakan diri untuk membuat keputusan dari bertanya gitu, ngerti nggak sih? Karena akal nih, pikiran dan akal nih menarik. Iya, Nggak, pikiran dan akal tuh kayak menarik. internet. Tahu nggak? Kayak internet. Nggak, kenapa kayak internet? Lu jangan Ada. ngikutin gue dulu. Hah? Ya, Iya, kita pakai tiap hari, tapi nggak kita lihat ada di mana. Kita nggak Oh, ngeliat narasi itu. tiba-tiba di internet gimana. Boleh dong kita Nah, menanya. kalau gue lebih ke ping, ke internet, ada akses masuk, akses keluar, Ya itu benar, hakikatnya. terus ada pingnya, Ya, benar, berapa benar. millisecond, ya nggak? Enggak, maksud gue gini, Cak. Pikiran ini kita bawa setiap hari. Bangun, tidur, even mimpi itu kan bagian dari pikiran, ya kan? Tapi hari ini gue baru tahu apa yang Acin jelasin. Bedah dong pikiran kita. Internet gitu juga. Kita pakai internet. Kita nggak pernah lihat tuh internet. Asalnya dari mana, ceritanya gimana tuh bisa. Lo ngerti nggak sih, Bisa, Bang? iya. Boleh dong kita bedah. Gitu. Emang harus beda karena gue Jim Carrey sih yang pernah ngomong tuh keren tuh. Yang banyak manusia nggak tahu belum tahu bahwa manusia itu mempunyai fungsi yang maksudnya dalam tubuh manusia itu ada satu banyak bagian yang mempunyai fungsi yang masing-masing gitu. Iya, betul. Contoh gue ngerasa mungkin ya, dulu gue juga kayak gitu juga kayak apa ya? Kayak banyak orang mungkin ya belum sadar sama dua bahasa yang Acin bilang itu loh. Iya. Orang cuma tahu berpikir. Padahal tapi- dipakai tiap hari. Iya. Padahal dipakai tiap hari. Banyak Iya. orang yang nggak tahu ada akal loh, Cin. Iya.
Enggak, karena Atau akal dianggap sama sama Sama. pikiran. Sama pikiran. orang berpikir dan berakal itu dianggap sama aja. Padahal akal itu harus dilatih juga sih sebenarnya. Itu memang akal memang harus Kalau kata dilatih. Mardigu, muscle knowledge. Widih. Knowledge. Coba dong KBBI akal apa? Knowledge. Penasaran deh? Knowledge. Knowledge pengetahuan. KBBI akal. Coba. Martial knowledge nggak ada hubungan sama akal sih. Ya akal kan referensinya dari pengetahuan sih. Enggak, akal enggak. Emang enggak? Akal berdiri sendiri. Masa? Akal tuh teknik. Tapi kalau misalnya Iya teknik lo belajar kan. Lo. enggak, kalau tadi Eca bilang salah satu fondasi akal adalah pengalaman. Ya kan? Iya. Apakah pengalaman bukan pengetahuan? Pengetahuan. Bukan, maksud gua adalah akal itu bisa dikaji sendiri. Iya dari Makanya siapa? makanya ada ilmu logika. Dari alam, dari manusia. Maka ada teorinya ilmu. Enggak, Oh. akal Ya dalam lo kaji dari alam kan? Pak Dokter, akal dalam KBBI. Kalau menurut KBBI, akal itu berarti daya pikiran. Daya pikiran. Ya, Udah, daya pikiran. tetap, udah. Resistensi. Kemampuan ya. dulu. Kemampuan. Memahami Tetap. sesuatu dan sebagainya. Ya, nggak ada proses yang bisa kita bayangkan gitu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tuh jelas mengikat objek, mengikat konsep, mengikat ide, mengikat sesuatu yang Apa ya? sedang Iya, kita dengan pikirkan. mengembangkan Gue tadi udah ngasih contoh kan, Oh, gue iya, bilang iya, bahwa iya. kita nggak mungkin melukis di permukaan laut bukan karena tinta tidak mampu mewarnai air, tapi karena sirkulasi di laut sangat cepat. Oh, overthinking. Lo tau dasarnya harusnya ya. Tinta Ini tuh balik ke analogi gue tadi ya. Cewek gue nggak ngasih gue kabar, harusnya udah pulang. Hmm. Taunya karena gue punya pengetahuan rumahnya mati lampu, gue ikat alasan itu untuk menyimpulkan kalau dia di rumah. Iya. Tapi dia nggak bisa jawab gue karena baterainya habis, nggak bisa di-charge. Ya, atau nggak ada kuota, Berarti misalnya. intinya Iya. lo overthinking karena nggak tahu ininya pokok masalahnya, dasar-dasarnya. Orang overthinking, pertama mungkin versi Eca, lu tidak belajar dari pengalaman. Iya. Versi gua, lu tidak mengikat pas lu dapat akal. Lu dapat satu clue yang bisa kemungkinannya benar, nggak lu ikat. Iya, jadi bukan Iya kan? bukan hanya karena Udahlah, balik aja. Karena lu gue yang tadi, cewek gua harus udah di rumah, ya kan? Cuma dia nggak ngabarin gua, gitu nggak? Tapi karena gua punya pengetahuan rumahnya mati lampu, gua ikat itu pengetahuan untuk menyimpulkan bahwa dia udah di rumah. Cuma dia nggak ngabarin gua, mungkin nggak ada kuota, nggak ada wifi, nggak ada baterai, gitu loh. Gitu loh, Ca. Nah, jadi kalau gue bisa simpulkan, menurut Eca, satu nih problemnya biasanya, lu nggak belajar dari pengalaman. Karena biasanya pengalaman itu ngajarin lo 1-2 hal untuk lo jadiin acuan. Walaupun dunia ini tidak pernah 100% benar, ya. Tidak pernah 100% akurat, ya. Tapi ada hukum probabilitas menurut gue, Iya. ya kan? Kalau dari masalah A keluar hasil B, ya udah pasti nggak mungkin C, kemungkinan besar B, gitu loh. Terus balik juga ke menurut Acin, lu nggak bisa, misalnya cinta, lu nggak bisa nganggap pasangan lo objek, ya kan? Harus ada keikhlasan bahwa segala hal itu bisa berubah, segala hal itu bisa flip, gitu loh. Jadi lu juga punya ketenangan gitu. ada apa worst case tadi bahasa. Gitu. Ya pokoknya intinya gitulah menurut gue, gampangnya di saat lu menemukan satu akal pemikiran yang kemungkinannya besar, stick di situ. Gagal pun lu besok bisa belajar lagi kok. Oh ternyata gue nggak boleh mikir kayak gini, salah. Apa pelajaran kan? Kegagalan setelah lo komit sama satu ide, sama satu konsep yang lo anggap paling possibility paling benar nih, kayaknya dia begini nih, dan lo gagal, itu akan ngasih pelajaran. Tapi ketika lo pikiran ini nggak lo ikat, pikiran ini ada lagi, itu Ya, itu semua lo overthinking, pikirin, muter terus. iya, lo overthinking dan pada akhirnya lo terpuruk, lo nggak akan dapat pelajaran apa-apa. Benar. Jadi gini aja, menurut gue orang yang paling merugi adalah orang yang takut dalam hidupnya.